Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dengan NPM 1462000220. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek evaluasi akhir semester yang berjudul Game Sederhana. Mari kita mulai. Kali ini pertama, sebuah game yang saya buat ini sangat sederhana. Yang pertama adalah membuat sebuah kelas dengan nama Game Sederhana yang extend atau mewarisi sifat-sifat dari JFrame. Dan juga saya juga mengambil beberapa library dari Java yang fungsinya nanti kita gunakan di dalam pembuatan game sederhana ini. Lalu selanjutnya saya juga mendeklarasikan beberapa variabel-variabel atau atribut-atribut yang dibutuhkan nantinya ketika kita membuat game, seperti mendeklarasikan sebuah tinggi kanvas dan lebar kanvas yang nantinya kita gunakan untuk mendeklarasikan atau menciptakan sebuah kanvas itu ukurannya berapa. Lalu kita membuat sebuah background warna dari kanvas tersebut dengan menggunakan sebuah objek dari kelas color yang dengan format RGB, rednya 0, greennya 102 dan bluenya 102. Lalu kita juga mendeklarasikan sebuah X dan Y sebagai koordinat awal, yang koordinat awalnya X-nya 100 dan Y-nya 290. Dan kita juga mendeklarasikan speed atau kecepatan dari game tersebut atau objeknya yang akan bergerak nantinya dengan kecepatan 2. Lalu kita juga mendeklarasikan top score-nya 0 untuk default nilai awal dan skornya 0 untuk awalnya. Direction atau arah ini saya mendeklarasikan memiliki 4 macam, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1 itu kanan, 2 itu atas, 3 itu kiri, dan 4 adalah bawah. Lalu kita juga mendeklarasikan draw canvas yang nantinya kita gunakan untuk membuat objeknya. Lalu timer sebagai timer yang nantinya kita bisa untuk membuat animasinya dengan timer ini. Lalu juga text score ini kita gunakan untuk menampilkan skornya nanti. Dan delaynya dari timernya nanti kita buat 10. Baik, kita lanjutkan. Nah, pertama kita buat komponen-komponennya. Yang pertama, komponen yang kita buat adalah button atau tombol dan tempat untuk tombolnya. Tempat untuk tombolnya kita beri nama dengan BTN panel yang nantinya berada di bawah. Lalu kita juga buat tombol untuk kiri dan tombol untuk kanan. Tombol untuk kiri dan kanan ini kita ambil dari sebuah kelas. Kita buat objek dengan nama BTN left sebagai tombol kiri dan BTN right dari sebuah BTN right untuk tombol kanan yang diambil dari kelas JButton. Baik. Selanjutnya kita buat sebuah kondisi ketika kita menekan tombol kiri. Nah, kita pertama ketika tombol kiri, apa yang terjadi ketika kita menombol kiri? Pertama, speednya akan bertambah 0,2. 0,2. Tadi kan 2. Secara default speed itu disetting 2. Lalu kita setiap nombol ke kiri itu speednya bertambah 0,2. Lalu dia ngecek apakah directionnya itu 1. Kan awal kan 1. Ketika directionnya 1, berarti ketika ke kiri dia akan berubah directionnya menjadi 2 atau atas. Kan dari kiri 1, ketika kita left atau ke kiri berarti kan ke atas. Oke.
Ketika 2 berarti ke kirinya 2 itu berarti 3 atau kanan. Lalu ketika menghadap ke kanan suatu objek tersebut, kita tekan tombol left atau kiri, dia akan menghadap ke bawah. Kan semakin ke bawah gitu. Berputarnya seperti ini. Berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Kita lanjutkan. Lalu setelah itu sama seperti tombol left, akan tetapi ketika tombol right atau kanan ini sebaliknya dari tombol left tadi. Dan sama seperti tombol left, itu speednya bertambah 0,2. Ketika speednya bertambah 0,2, lalu setelah itu dia ngecek directionnya atau arahnya. Apakah arahnya 1? Ketika 1 klik tombol kanan, itu akan ke bawah atau ke 4. Directionnya di set 4. Nah, ketika directionnya 4 diklik ke kanan lagi, maka dia akan ke kiri atau ke direction 3. Lalu ketika dia berposisinya 3 atau directionnya 3 ke kanan, dia ke kanan berarti menghadap ke atas. Directionnya diubah menjadi 2. Ketika 2, maka dia akan menjadi 1 ketika diklik tombol kanan. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah key listener yang fungsinya nanti kita bisa agar untuk menangkap apa yang kita klik di keyboard. Jadi kita menggunakan key listener ini dengan kelas yang namanya key adapter. Lalu dari key adapter kita di dalamnya ada sebuah metode namanya key preset. Key preset ini nantinya di dalamnya ada sebuah switch. Switch pengkondisian ini dia akan ngecek dulu. Nah, di dalam switch ini key-nya ini apakah yang diklik kanan atau kiri. Nah, ketika ketika kiri, dia akan ngecek dulu. Pertama bukan ngecek ya, dia akan set kecepatannya sama seperti ketika kita mengklik tombol. Nah, sama. Berarti ini sama persis ketika kita mengklik tombol tadi, kanan atau kiri, dia pertama ngeset, lalu ngeset directionnya sesuai dengan pengkondisian. Jadi sama persis. Lalu selanjutnya kita membuat sebuah kanvas dari kelas draw canvas. Kita membuat sebuah objek kanvas dari sebuah kelas draw canvas. Dari kanvas ini kita mendefinisikan ukuran dari kanvas yang akan kita buat dengan new dimension. Dari kelas new dimension ini kita mengset ukuran dari kanvas ini di dalam objek kanvas. Di dalam objek kanvas ada namanya sebuah metode yang namanya set preferred size. Itu fungsinya untuk mengatur dari size-nya kanvas tersebut. Lalu kita nambah di dalam itu kita set dengan menggunakan kelas namanya dimension. Dengan kelas dimension ini kita bisa mengatur panjang dan lebarnya dengan mudah. Lalu selanjutnya kita setting semuanya mulai dari border, ada kita border, lalu ada J-frame-nya juga kita setting. J-frame ini kita setting agar close-nya bisa ketika programnya di close, operation akan berhenti. Lalu kita juga men-set title-nya yang di atas, itu yang di J-frame-nya. Kita set title-nya, lalu kita visible-nya juga di true agar dia terlihat atau tampil. Lalu resizable-nya dibuat false agar orang tidak bisa mengatur ulang size-nya atau panjang lebar tingginya. Lalu request focus fungsinya ketika dia tampil langsung fokusnya ke aplikasi tersebut. Lalu juga ada this timer ini yang tadi saya bilang fungsinya nanti kita gunakan untuk proses penganimasian agar terlihat seperti bergerak. Start ini berfungsi untuk memulai dari set timer tadi. Oke, selanjutnya. Dari sini kita buat sebuah animasinya. Pertama begini, dari action listener ini animation kita buat di dalamnya ada sebuah metode namanya action performance. Nah, di dalamnya itu ada sebuah switch yang nantinya akan berubah-ubah sesuai dengan direction yang kita buat.
Jadi seperti ini cara kerjanya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Jadi dengan fungsi timer tadi, dia akan menghit atau mengeksekusi namanya method animation itu secara berkali-kali. Secara berkali-kali sesuai dengan delay yang di set tadi, yaitu 10. Nah, dengan timer tadi itu berarti animationnya akan di set berkali-kali. Sedangkan namanya direction ini kan secara otomatis akan berubah ketika kita mengklik tombol tadi, direction ini. Dengan direction ini akan setiap berubah, akan setiap kita klik tombol atau klik pada keyboard kanan kiri begitu. Secara default kan direction itu 1 ya. Secara direction itu secara default 1. Jadi ketika dia ngehit pertama kali, dia akan directionnya X-nya itu bertambah. Nah, ketika X-nya bertambah, dia akan ke kanan, ke direction 1. Nah, dia ke direction 1. Ketika kliknya ke kiri, direction ke kiri dari ke kanan lalu ke kiri, itu berarti directionnya kedua. Nah, kedua Y-nya itu minus atau berkurang. Jadi dia akan ke atas. Nah, ke atas. Nah, ketika dia di direction 3, berarti dianya juga X yang bergerak, yaitu X-nya mulai berkurang. Jadi dia ke kiri. Lalu ketika directionnya ke 4 atau bawah, berarti dia Y-nya bertambah. Ya, seperti itu. Nah, ketika setiap pergerakan dari frame ini atau re-render, setiap proses re-render dari animation ini, setiap di hit atau animationnya ini dieksekusi, itu dia akan skor itu akan terus bertambah. Yaitu di sini skornya bertambah plus 1 setiap animation di hit itu, maksudnya dieksekusi. Lalu dia akan repaint atau re-render di sini bersamaan dengan semuanya. Jadi dia akan bergerak, skor juga bergerak. Nah, lalu di bawah ini ada pengondisian. Nah, dia akan ngecek X-nya apakah melebihi dari threshold atau batas kanan kiri atas bawah. Di sini saya mengset apakah X-nya itu untuk bagian kanan itu dicek apakah lebih dari X-nya lebih besar dari 830. Jika dia bablas atau nyampe mentok ke kanan, itu dia akan keluar reset. Di dalam reset ini terdapat sebuah alert atau message, "Ups, kamu menabrak, yuk ulangi lagi." Lah, seperti itu. Lalu directionnya semua nilai-nilainya ini akan kembali ke semula. Mulai dari direction menjadi 1, speednya menjadi 2, lalu X-nya menjadi 100, Y-nya menjadi 290, lalu top score-nya. Untuk top score ini dia akan ngeset, pertama dia akan ngecek ya. Dari top score yang sebelumnya, apakah lebih besar? Apakah dari top score, dari skor yang sekarang ini, apakah lebih besar dari top skor yang sebelumnya? Apabila skor yang sekarang didapatkan itu lebih besar, maka dia akan merewrite atau menimpa dari skor yang terbaru, maka memberi nilai yang terbaru untuk top skornya. Apabila top skornya itu lebih besar, contohnya top skornya itu 100 dan skor yang kita dapat sekarang adalah 50, berarti dia tidak berubah, tetap 100. Apabila yang skor yang didapatnya 100 sedangkan top skornya 50, berarti yang diambil 100. Seperti itu untuk skornya. Lalu untuk skornya setelah diinisialisasi untuk top skornya, untuk skornya diubah menjadi 0 lagi. Baik, kita lanjutkan. Lalu kita buat draw canvasnya menggunakan yang tadi, canvas mulai dari kita menggunakan membuat sebuah kelas namanya draw canvas dengan extend jpanel agar kita bisa mewarisi sifat-sifat dari jpanel tersebut. Lalu kita buat di dalamnya adalah metode paint component, yang ini dari kita mengoverride dari yang sudah ada di canvas untuk menggambar. Lalu kita set backgroundnya dengan yang tadi sudah kita deklarasikan di atas. Lalu kita set colornya dari objeknya.
dengan warna putih. Lalu kita juga buat pendeklarasian atau men-setting dari teks yang kita gunakan untuk skor dan top skornya. Yang di sini kita buat kita gunakan metode set font, lalu kita fontnya kita ambil Times New Roman, fontnya bold 18 ukurannya, lalu warnanya juga kuning. Dengan drawstringnya kita tulis skor dan kita ubah dari integer ke string. Ambil dari top score dan skornya. Untuk koordinatnya pada parameter 3 dan 2 dan 3 ini. Ininya X, ininya Y. Baik. Selanjutnya pada metode yang terakhir ini, yaitu metode main ini adalah metode utama yang paling utama. Jika tidak ada metode main ini, maka semua fungsi tidak akan berjalan. Jadi metode main ini akan mengeksekusi seluruh dari program yang ada. Jadi dia langsung memanggil dari kelas utamanya, yaitu game sederhana. Lalu dari game sederhana itu semua proses akan bergerak, akan berjalan dan menghasilkan sebuah output seperti ini. Baik, akan saya tunjukkan. Dari seluruh coding ini, dari seluruh source code ini, script ini akan menghasilkan sebuah output seperti ini. Nah, ini kita akan belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kiri. Nah, jika kita nabrak, ups, kamu menabrak, yuk ulangi lagi. Ya, ini dia akan mengulangi lagi dan dia akan mengisi dari top score yang di atas. Nah, ketika kita nabrak, skor yang ada di sini kan kecil daripada skor yang tertinggi, berarti dia tidak akan berubah. Dia akan tetap menjadi 599. Nah, ya kan? Nah, lalu kita akan coba ketika speednya. Nah, seperti ini kita coba. Kita juga bisa menggunakan. Nah, ini ketika skor Anda itu lebih besar daripada skor tertinggi, maka dia akan mengoverride dari skor tertinggi tersebut menjadi 780 karena yang 599 itu lebih kecil. Baik, kita coba ya. Nah, dia akan menjadi lebih besar. Nah, berubah menjadi lebih besar. Nah, dia nabrak lagi, dia tidak akan berubah. Kita coba ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri. Bisa coba. Nah, seperti ini. Kita coba, ketika dia terlalu banyak berbelok, semakin lama dia speednya akan semakin cepat. Kenapa saya menamakan game ini sebagai game of life? Karena kita ini mengajarkan tentang bagaimana kita mengambil arah. Jangan sampai kita salah mengambil arah. Ketika kita salah mengambil arah, kita akan tersesat. Jadi setiap arah itu menentukan. Terkadang ini juga agak menyulitkan karena kita hanya diberikan kontrol kanan dan kiri. Kadang-kadang kita kalau tidak konsentrasi itu bisa menabrak dan salah mengambil arah. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.